Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kelas 10 MIPA 2 yang pada pagi hari ini bergabung di kelas fisika. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Kita sudah sampai di hakikat sains. Ya, hari ini kita mau bahas kelanjutannya tentang metode ilmiah. Baik, kita langsung saja. Pengertian metode ilmiah kemarin ya. Metode ilmiah ini kan merupakan bagian dari hakikat sains kemarin ya, aspek yang ketiga tentang cara investigasi gitu kan. Kemarin kan ada kumpulan pengetahuan, ada cara berpikir dan ada cara investigasi. Nah, cara investigasi ini nanti yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah? Bisa kita definisikan seperti ini. Jadi metode ilmiah itu adalah serangkaian proses atau tahapan gitu ya, yang logis dan sistematis yang digunakan untuk mengungkapkan jawaban atas suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Nah, jadi di alam kemarin kan kita belajar ya, yang namanya sains itu kan ilmu yang mempelajari tentang gejala atau fenomena alam. Nah, di alam ini kan banyak sebenarnya muncul hal-hal yang belum kita ketahui, ya enggak? Anggaplah orang zaman dulu misalnya melihat petir, dia nggak tahu petir itu apa. Nah, kalau sebelum eranya sains, orang menjawab dengan mitos-mitos. Ya, misalnya dulu ada mitos petir itu adalah senjata para dewa yang marah gitu ya, yang mau menghukum orang-orang yang jahat misalnya gitu. Atau melihat pelangi, ya ada fenomena pelangi. Karena orang belum bisa menjawab, dijawab melalui mitos. Misalnya katanya pelangi itu adalah bidadari yang mandi gitu ya misalnya gitu. Nah, tapi lewat satu tahapan yang disebut dengan metode ilmiah itu kemudian bisa dicari tahu ya seperti apa sebenarnya gitu kan. Jadi ini fungsinya untuk mengungkapkan jawaban atas suatu permasalahan yang belum diketahui oleh manusia. Oke, apa aja tahapan-tahapan atau prosesnya itu? Nah, poin-poinnya ada ini. Ntar lain nih. Ada 6 ini ya. Yang pertama ada observasi awal. Observasi awal ini adalah tahapan di mana kita menemukan satu permasalahan atau ada hal yang janggal lah gitu ya. Misalnya kita melihat apa, muncul tanda tanya dalam pikiran kita, oh itu lewat observasi atau pengamatan. Ya, kita amati dulu hal atau masalah tersebut. Kemudian yang kedua setelah diamati baru kita merumuskan masalah. Ya, jadi dari proses pengamatan awal itu kita ingin mencari tahu secara lebih spesifik. Jadi kita rumuskan masalah. Masalah ini apa? Kalau dalam metode ilmiah yang disebut dengan masalah itu adalah sesuatu yang dipertanyakan, yang ingin dicari jawabannya. Jadi nanti bentuknya bisa berupa pertanyaan. Ya, masalah itu bisa berupa pertanyaan. Nanti kita lihat contohnya langsung ya untuk lebih detailnya. Nah, setelah kita punya pertanyaan, ya kan, kebayang nih ya prosesnya. Jadi kita setelah melihat sesuatu, kemudian muncul pertanyaan, kita rumuskan pertanyaan tersebut, lalu setelah itu kita mengajukan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis itu secara sederhananya adalah jawaban. Ya kan, setelah muncul pertanyaan kan kita perlu jawaban. Nah, hipotesis ini adalah jawaban. Jawaban yang kita ajukan sendiri. Tapi ini sifatnya sementara. Nah, makanya namanya hipotesis. Hipotesis ini kan artinya dugaan. Ya, jadi dia masih berupa dugaan, belum sesuatu yang valid gitu ya. Jadi ini adalah jawaban sementara yang kita ajukan atas pertanyaan yang muncul. Nah, kemudian setelah ada dugaan apa? Nah, kita nggak boleh berhenti pada dugaan. Jadi dugaan itu belum bisa kita ambil sebagai satu kesimpulan. Supaya bisa jadi kesimpulan, kita harus uji dulu, ya kan? Kita buktikan dulu apakah dugaan kita itu benar atau salah. Itu ya. Jadi dalam metode ilmiah itu nggak boleh dugaan itu dijadikan sebagai satu kesimpulan. Apa pengujiannya? Pengujiannya itu bisa lewat eksperimen. Makanya tahapan berikutnya dalam metode ilmiah itu adalah melakukan eksperimen. Eksperimen ini kan serangkaian proses juga ya, ada melibatkan satu tahapan-tahapan juga untuk mencoba ya, menguji. Intinya di sini adalah pengujian. Apakah dugaan kita itu benar atau salah gitu kan. Kemudian setelah eksperimen kita dapat data. Ya, kita dapat data,
Dari data tersebut kita analisis. Nah, makanya ada kemudian tahapan berikutnya menganalisis data. Apa sebenarnya menganalisis itu? Menganalisis itu adalah menafsirkan, ya. Jadi kita melihat data-data dari hasil eksperimen kita itu kita catat, lalu kita tafsirkan. Oh, ini berarti maksudnya seperti ini gitu. Nah, itu adalah proses menganalisis. Setelah dapat analisis, kemudian baru bisa kita tarik kesimpulan. Jadi kita menarik kesimpulan itu bukan berdasarkan dugaan, tapi lewat data yang dikumpulkan dari eksperimen yang kemudian dianalisis atau ditafsirkan. Baru ditarik kesimpulan dari situ. Nanti kelihatan apakah dugaan kita tadi terbukti atau tidak. Gitu ya. Itu secara umum dulu, ya. Itu antara lain langkah-langkah dalam metode atau proses ilmiah. Sekarang kita langsung lihat ke contohnya aja. Nah, misalnya nih kalian ya menemukan satu masalah di rumah kalian, misalnya ada tanaman, ya ini sebagai contohnya aja ya, ada tanaman yang ditanam di dalam dan di luar rumah. Lalu kalian mengamati, oh kok tanaman yang di luar rumah ini tumbuhnya lebih cepat ya gitu. Ya ini pengamatan nih, observasi nih. Ya entah kalian sengaja atau enggak lihat ini ya. Oh lebih cepat gitu ya, misalnya dia lebih cepat tinggi, kemudian lebih cepat berdaun gitu ya, dibandingkan dengan tanaman yang ditaruh di dalam rumah. Lalu muncul di dalam benak kalian itu pertanyaan, ya kan? Mengapa tanaman di luar rumah tumbuh lebih cepat dibanding yang di dalam rumah, gitu ya? Muncul misalnya gitu kan? Ini kan berangkat dari rasa ingin tahu. Makanya kemarin kan salah satu aspek yang harus ada dalam hakikat sains itu adalah rasa ingin tahu, khususnya cara berpikirnya. Ya kan, cara berpikirnya itu adalah punya rasa ingin tahu. Kalau nggak ada rasa ingin tahu ya kita nggak akan bisa berkembang. Ya, kita harus punya dulu dari ketidaktahuan diubah menjadi rasa ingin tahu, kemudian dari rasa ingin tahulah yang diolah kemudian menjadi berbagai macam hal yang bisa kita nikmati hari ini, gitu kan? Nah, ini tadi, mengapa tanaman di luar rumah tumbuh lebih cepat dibandingkan yang dalam rumah? Ini bayangkan ya, kalian sendiri misalnya mengalami, oh, kenapa ya, gitu kan? Itu observasi namanya, ya, kalian amati. Nah, kemudian kan tahapan berikutnya tadi adalah merumuskan masalah, ya kan? Jadi setelah kalian punya pertanyaan di dalam benak kalian itu, kalian proses nih. Oh, mungkin ya. Ini kan berdasarkan logika dulu ya, karena belum diuji kan. Secara logika dulu kan kalian mungkin selama ini punya pengetahuan bahwa di dalam rumah itu bedanya dengan di luar rumah adalah mataharinya, ya enggak? Ini kan logis ya. Oh iya, di dalam rumah kan lebih terlindung dibandingkan di luar. Oh mungkin, ini kan masih mungkin ya. Mungkin pengaruhnya itu adalah si matahari nih. Lalu kalian bikin pertanyaan, bagaimana pengaruh cahaya matahari atau intensitas cahaya matahari terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Kenapa muncul ini sebagai pertanyaan? Ya karena kalian berpikir logis. Ya. Makanya sains itu juga mengajarkan orang untuk berpikir logis. Ya, selain tadi punya rasa ingin tahu, kemudian juga dia harus berpikir secara logis. Selama ini kan kalian punya informasi nih, di luar rumah kan otomatis lebih kena cahaya matahari ya kan dibandingkan yang di dalam. Lalu kalian kaitkan itu, oh jangan-jangan ini nih penyebabnya nih, gitu kan? Ya enggak? Itu kan logis tuh. Nah, makanya kalian kasih pertanyaan, bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman? Nah, ini namanya adalah rumusan masalah. Ya. Jadi dari hasil kalian mengamati, mengobservasi tadi, lalu kemudian kalian bikin masalahnya nih. Oh, ini mungkin yang jadi masalah nih. Ini mungkin yang ingin saya teliti. Ya, ini mungkin yang nanti ada pengaruhnya. Paham maksudnya ya? Masih bisa ngikuti ya alur berpikirnya. Ini bayangkan kita sendiri nih yang sedang ingin mengungkap satu pengetahuan baru. Nah, ini kebetulan contohnya lebih ke biologi, nggak apa-apa ya, karena yang kita tekankan di sini adalah prosesnya. Ya, nanti adalah tugas yang kaitannya dengan fisikanya, kan nanti kalian coba sendiri, nanti ada.
Ya, ini kita mengikuti alur berpikirnya dulu ya, bagaimana yang disebut dengan metode ilmiah itu. Oke, setelah merumuskan masalah ya, ini kita ketemu masalahnya mungkin ya kan, yang ada kaitannya dengan fenomena ini adalah cahaya matahari tadi. Nah, kita sudah punya pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Oke, setelah kita punya pertanyaan, lalu apa? Lalu kita membutuhkan jawaban. Ya enggak? Ya, semua pertanyaan kan perlu jawaban. Lalu kita mengajukanlah yang namanya hipotesis tadi, ya kan? Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena masih berupa dugaan. Oke, jawaban sementara kita dari apa yang kita ketahui dan kita lihat, ya, kita lihat sendiri, oh, ini tanamannya kan yang di luar lebih tinggi misalnya, atau lebih banyak daunnya, atau lebih lebar daunnya, padahal jenis tanamannya sama. Berarti mungkin, ya kan, intensitas cahaya matahari itu sebanding dengan kecepatan pertumbuhan tanaman. Maksudnya apa? Maksudnya, semakin banyak tanaman tersebut mendapatkan cahaya matahari, ya kan, dugaan saya adalah dia akan lebih cepat tumbuhnya berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap tanaman tersebut misalnya. Itu kan berarti dugaan masih, ya enggak? Ya, ini adalah jawaban tadi. Jawaban atas pertanyaan, tapi jawaban ini masih menduga-duga atau memperkirakan, gitu kan? Ya, berarti dugaan kita sekarang, kita punya dugaan bahwa semakin tanaman tersebut banyak mendapatkan cahaya, maka dia akan lebih cepat tumbuhnya. Itu dugaan kita. Ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat, nanti kalimatnya seperti ini. Intensitas cahaya matahari sebanding dengan kecepatan pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Ya. Oke? Nah, tapi tadi Bapak bilang kita tidak boleh berhenti sampai dugaan. Kita tidak boleh menjadikan hipotesis ini sebagai satu kesimpulan. Dalam proses ilmiah atau metode ilmiah, kita perlu membuktikan hipotesis kita ini benar atau salah. Kita uji. Lewat apa mengujinya? Lewat tahapan yang berikutnya yang disebut dengan eksperimen atau percobaan. Kita coba ya. Setelah itu kita coba nih. Apakah dugaan kita tadi tepat atau salah. Oke, sebelum kita lakukan percobaan, ada tahapan-tahapan persiapan. Nah, ini harus kita ketahui juga ya. Tahapan persiapan ini antara lain nanti adalah menentukan variabel dan definisi operasional variabel. Ya, mungkin istilahnya agak rumit ya. Sebenarnya ini hal yang mudah aja. Intinya variabel itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Misalnya tadi kita bicara tentang tanaman. Menurut kalian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman? Coba. Selain cahaya matahari tadi. Cahaya matahari kan pasti tadi, karena kita udah tahu itu kita perkirakan itu yang jadi masalah. Selain cahaya matahari apalagi yuk? Ya, coba. Tanahnya, Pak. Tanahnya, betul. Apalagi yang mempengaruhi tanaman itu? Air. Ya, air. Ya kan, penyiramannya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Jenis tanamannya pengaruh nggak? Berpengaruh. Berpengaruh, iya kan? Misalnya tanaman kacang dengan tanaman pisang kan beda cepat tumbuhnya, ya nggak? Apalagi pohon jati misalnya kan beda. Ya berarti jenis tanamannya juga pengaruh. Itu adalah faktor-faktor. Kita kumpulkan dulu semua faktor tadi, apa aja yang kira-kira akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah kita kumpulkan, lalu kita kelompokkan. Ya, ada yang masuk dalam kelompok ini, dan kelompok ini. Kelompoknya nanti ada 3. Nah, kita lihat ya. Ada yang masuk dalam kelompok variabel bebas, ada yang masuk dalam variabel terikat, ada yang masuk dalam variabel tetap. Apa itu? Ya, intinya tadi ini faktor semuanya ya. Faktornya kita list dulu apa aja yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah kita list, lalu kita kelompokkan. Variabel bebas itu apa sih? Variabel bebas itu adalah variabel yang memang sengaja kita ubah. Intinya variabel bebas ini yang mau kita teliti. Misalnya tadi kita mau meneliti apa? Kita mau meneliti si cahaya matahari. Ya kan? Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kan cahaya matahari nih. Ya berarti yang kita masukkan dalam variabel bebas nanti adalah cahaya matahari karena itu yang mau kita teliti. Oke? Tapi kita tahu nih,
Yang mempengaruhi tanaman ini bukan cuma cahaya matahari. Tadi juga kalian sudah sebutkan apa? Tanahnya, kemudian airnya, ya, dan jenis tanamannya. Berarti kita tahu, oh, selain cahaya matahari berarti ada faktor lain. Nah, berarti nanti ada yang kita bikin jadi variabel tetap. Kita lewati dulu ya, setelah variabel bebas ada variabel tetap. Variabel tetap itu adalah variabel yang tidak diubah. Ya, karena dia tidak diubah, jadi kita harus bikin sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kalau kita mau meneliti hubungan cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman, berarti jenis tanamannya harus sama dong. Ya enggak? Mungkin nggak kita mau meneliti hubungan cahaya matahari, tapi tanamannya beda. Yang di dalam rumah kita taruh kacang misalnya, tanaman kacang. Yang di luar rumah kita taruh kaktus. Ya jelas beda lah, nggak bisa dibandingkan, ya nggak? Sehingga nanti kalau kita bikin kayak gitu, nanti kesimpulannya bisa salah. Oh, berarti tanaman yang ditaruh dalam rumah ini lebih cepat tumbuhnya daripada yang di luar. Ternyata setelah dicek, yang di luar yang ditanamnya kaktus. Ya iyalah beda, ya kan? Jadi jenis tanamannya harus sama. Nah, makanya jenis tanaman itu harus masuk ke dalam variabel tetap. Artinya itu sesuatu yang harus dibikin sama, nggak boleh beda. Itu ya, paham ya maksudnya variabel tetap? Intinya sesuatu yang kita tetapkan, yang kita samakan. Karena dia tidak mau kita teliti. Yang kita teliti masuknya nanti ke variabel bebas. Kemudian apa lagi tadi? Ada lagi air tadi pengaruh juga kan? Berarti frekuensi penyiraman juga pengaruh. Kalau yang di dalam rumah disiram tiap hari, yang di luar rumah juga harus sama. Jangan dibedakan. Ya, nanti hasilnya bisa salah. Kesimpulannya bisa salah. Misalnya yang dalam rumah disiram terus tiap hari, yang di luar kering kerontang, mati tanamannya. Lalu kesimpulannya adalah tanaman kalau ditaruh di luar rumah mati. Ya iyalah nggak pernah disiram gitu kan. Nggak pernah disiram ya mati. Itu kesimpulannya nanti salah. Padahal metodenya yang salah gitu ya. Intinya variabel tetap ini air juga masuk berarti. Kemudian apalagi tadi yang masuk jenis tanah. Oh ini juga pengaruh. Kita tahu ini juga ada pengaruhnya. Jadi harus kita bikin sama. Nggak bisa misalnya kita bandingkan tanaman di dalam rumahnya ditanam pakai humus gitu ya, tanah yang subur, yang di luar pakai tanah liat atau pasir gurun misalnya. Nggak bisa ya. Pasir gurun ya langsung mati nanti tanamannya. Ya, jadi karena jenis tanah juga ada pengaruhnya, masuk nanti ke variabel tetap. Ya, sudah paham ya? Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mau kita teliti ya. Masuk di situ. Jadi nanti kita ubah-ubah dia, kita bedakan ya, yang satu kita taruh di dalam rumah, misalnya yang satu di luar, itu variabel bebas. Kalau variabel tetap, sesuatu yang harus kita bikin tetap, kita bikin sama, supaya tidak ikut mempengaruhi hasil. Karena memang itu nggak mau kita teliti. Ya, itu bukan hal yang mau kita teliti. Yang mau kita teliti itu adalah variabel bebasnya. Nah, kalau variabel terikat, ini adalah variabel yang diukur, ini yang merespon, ya. Jadi kan tadi variabel apa? Nah, ke sini nanti ya. Variabel bebasnya misalnya tadi kan adalah si cahaya matahari. Berarti variabel terikatnya atau yang meresponnya adalah si kecepatan pertumbuhan tanaman. Nah, itu adalah yang terikat atau respon ya. Nama lainnya variabel respon. Jadi diharapkan nanti ketika kita mengubah-ubah ya, membedakan variabel bebasnya, nanti yang merespon adalah variabel terikatnya. Nah, di sini Bapak tuliskan aja ya contohnya ya. Kalau pada tanaman tadi berarti yang menjadi variabel bebasnya adalah si cahaya matahari ya. Mana? Cahaya matahari contohnya ya. Ini sebagai contoh kan masih. Sedangkan si variabel terikatnya adalah variabel terikatnya adalah kecepatan pertumbuhan, kan gitu ya. Itu yang kita harapkan nanti merespon. Tanaman. Ya, harapan kita kan nanti ketika cahaya mataharinya kita bedakan, kecepatan pertumbuhan tanamannya bisa beda ya. Mungkin yang di luar nanti lebih cepat dibanding yang di dalam. Sedangkan variabel tetapnya itu tadi adalah apa? Jenis tanah harus sama ya kan? Supaya nggak ikut mempengaruhi ya. Kemudian jenis tanaman harus sama.
Kemudian juga penyiramannya harus sama. Nah, itu ya, karena ini berpengaruh tapi tidak mau kita teliti. Gitu kan? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang nanti ketika kita bikin ini di dalam percobaan kita, ada juga nanti yang namanya definisi operasional variabel. Ya, ada namanya nanti definisi operasional variabel. Nah, apalagi itu kalau definisi? Intinya kalau definisi itu adalah caranya. Gini deh. Kan kita sudah tahu ya faktor-faktornya, ada yang masuk dalam manipulasi, ada yang masuk dalam terikat, ada yang masuk dalam tetap. Kalau manipulasi itu apa yang Anda ubah, apa yang kita ubah? Tadi yang kita ubah kan cahaya mataharinya ya. Itu yang kita ubah kan. Nah, definisinya ya, definisi variabel manipulasinya bagaimana cara mengubahnya? Ya, cara mengubahnya kan salah satunya adalah tanamannya kita taruh di tempat yang berbeda. Itu kan mengubahnya caranya, ya kan? Satu tanaman kita taruh dalam rumah, satu tanaman lain kita taruh di luar. Itu adalah caranya. Berarti itu adalah masuk ke dalam definisi operasionalnya. Kemudian variabel responnya. Variabel respon ini kan nama lain dari variabel terikat tadi ya. Apa variabel respon tadi? Variabel respon itu adalah apa yang kita amati atau yang kita ukur. Yang kita amati kan tadi adalah kecepatan pertumbuhan tanaman. Itu kan yang merespon nanti. Nah, definisinya adalah bagaimana cara mengukurnya. Ya, misalnya kita mau tahu tanaman itu lebih cepat tumbuhnya itu apa anunya, cirinya. Misalnya dia lebih tinggi atau jumlah daunnya lebih banyak. Nah, kalau mau seperti itu berarti nanti cara mengukurnya adalah cara mengukur pertumbuhannya adalah dengan mengukur tinggi tanamannya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah definisinya, definisi operasionalnya. Nah, kemudian variabel kontrol atau variabel tetap tadi, apa yang kita jaga, ya, kita kontrol, kita bikin tetap. Tadi kan ada jenis tanaman, jenis tanah, sama penyiraman. Definisinya berarti kita tulis saja. Jenis tanamannya kita pakai kacang, misalnya. Jenis tanahnya kita pakai tanah apa, misalnya. Kemudian penyiramannya kita lakukan 1 kali setiap hari misalnya. Nah, itu adalah definisi operasionalnya. Intinya kalau definisi operasional itu bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya. Oke, itu ya. Nah, ini yang kita lakukan sebelum percobaan, ini sebelum, ya. Nah, kemudian sebelum percobaan selain menetapkan variabel dan definisi operasional variabel, kita juga menentukan langkah. Menentukan langkah itu misalnya nanti menempatkan 2 tanaman dengan jenis yang sama pada tempat yang berbeda. Satu di dalam, satu di luar. Itu misalnya. Kemudian langkah yang berikutnya menyiram tanaman dengan frekuensi yang sama. Misal sekali sehari atau 2 kali sehari. Yang penting sama gitu ya. Kemudian yang ketiga mengukur tinggi tanaman setiap hari dan mencatat hasilnya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya yang kita rencanakan dulu. Ya. Oke. Jadi itu adalah perencanaan, tahap perencanaan eksperimen. Setelah itu baru masuk ke eksperimen. Ya, sebentar, ini sudah berapa menit nih? Ya, bisa sambil absen ya, bisa sambil absen aja. Kalian tulis nama aja di chatnya. Oke. Nah, sekarang baru setelah tahapan perencanaan baru kita melakukan eksperimennya. Nah, melakukan eksperimen ini kayak gimana sih? Mungkin bayangan kita kayak mencampur-campur zat kimia kalau kita nonton itu ya. Enggak juga, enggak harus selalu seperti itu ya. Kalau dalam kasus ini berarti eksperimen kita itu adalah mencatat ya. Kita membuat data ya, mencatat data penelitian. Misalnya tanaman dalam rumah itu hari pertama ya tingginya berapa gitu. Kita tulis dalam tabel ya. Hari kedua nanti tingginya berapa gitu aja. Dibandingkan nanti yang di luar rumah kita catat juga. Itu langkah-langkah yang di dalam eksperimennya. Ya tergantung jenis eksperimennya seperti apa ya. Nah, kemudian setelah selesai eksperimen dapat data ya. Setelah dapat data berarti tahap berikutnya adalah menganalisis data. Apa tadi analisis data? Analisis data tadi kan adalah menafsirkan. Jadi kita tafsirkan tuh, kita lihat, oh tanaman kacang hari pertama yang ditaruh dalam rumah tingginya sekian. Hari kedua tingginya sekian. Yang di luar rumah hari pertama sekian.
hari kedua sekian. Ternyata yang di luar rumah lebih cepat nih tumbuhnya ya dari data, tapi sekarang dari data ya. Misalnya yang dalam rumah satu hari pertama 1 cm, hari kedua 2 cm. Sedangkan yang di luar hari pertama 1 cm, hari kedua 3 cm. Berarti nambahnya 2, lebih banyak nambahnya. Ya kan? Sehingga kita tafsirkan, oh berarti yang di luar rumah ini kecepatan pertumbuhannya lebih baik atau lebih cepat dibandingkan yang di dalam. Ya. Setelah kita punya data dan dianalisis data tersebut, baru kita buat kesimpulan. Ternyata kita simpulkan, misalnya, ini contoh aja ya, ternyata kesimpulannya adalah intensitas cahaya matahari sebanding dengan kecepatan pertumbuhan tanaman. Artinya semakin banyak dapat cahaya matahari, tumbuhnya akan lebih cepat. Ya. Apakah ini sama dengan dugaan kita tadi? Mungkin sama. Ya. Tapi apa bedanya? Bedanya sekarang kita bikin pernyataan ini bukan berdasarkan dugaan lagi, tapi berdasarkan data percobaan dan analisis data percobaan. Ya kan? Atau dengan kata lain kita sudah uji ya, sehingga kita bisa bikin ini sebagai satu kesimpulan. Nah, itu bedanya ya. Oke, jadi sudah paham tadi, kebayang ya tahapan-tahapannya, mulai dari observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, sampai akhirnya bisa membuat kesimpulan. Nah, itu adalah tahapan atau proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, sudah selesai penjelasannya. Nanti kalian akan Bapak kasih tugas untuk membuat hal yang seperti itu juga, karena kita nggak bisa praktikum secara langsung. Jadi kalian coba sendiri ya. Nah, ini sudah Bapak siapkan eksperimen yang kemungkinan besar bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Nah, karena ini mungkin agak panjang, jadi mungkin nanti tugas untuk yang berikutnya ini Bapak kasih waktu lebih panjang juga ya. Mungkin bisa 2 minggu ya. Nah, ini Bapak kasih gambaran dulu ya supaya nanti gak bingung. Nanti di lembar tugasnya ini akan ada penjelasan ulang tadi ya yang Bapak sudah jelaskan tentang definisi-definisi macam-macam tadi. Bisa kalian baca ulang. Nah, nanti untuk percobaannya kalian pakai bola ya, terserah nanti bola apa yang ada di rumah kalian. Kalau ada bola plastik kayak yang mainan-mainan ini kan bisa, atau pakai bola kasti kah atau bola apa gitu ya, terserah yang ada di rumah. Nah, ini ceritanya, masalahnya adalah ada seorang anak katanya menggelindingkan bola di atas bidang miring. Ya. Anak tersebut ingin agar bola menggelinding lebih cepat. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ini masalahnya. Nanti dari masalah ini kita bikin jadi rumusan masalah. Ya, contohnya sama kayak tadi, ya, dari tanaman tadi dibikin jadi rumusan masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian bikin ya masalahnya seperti apa, seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian hipotesisnya seperti apa. Kemudian apa yang jadi variabel manipulasinya, variabel responnya apa, variabel kontrolnya apa. Dan sembari kalian melakukan percobaannya juga. Ya, percobaannya kalian lakukan juga. Jadi nanti produk yang Bapak minta ada 2. Kalian mengisi lembar ini plus nanti ada video kalian melakukan percobaannya. Ya. Video ya pakai HP aja, sederhana aja ya. Kalian atur kemiringannya gitu kan, jatuhkan bolanya, catat pakai stopwatch. Ya stopwatchnya bisa lewat HP juga kan, bisa. Nah kayak gitu aja, ya. Jadi dari yang tadi sudah kita bahas sama-sama, itu kalian tuliskan untuk kasus yang ini. Kalau tadi kan Bapak kasusnya tanaman, nah sekarang kasusnya kita ganti. Kasusnya sekarang bola yang dijatuhkan dari kemiringan tertentu. Nanti kemiringannya kalian ubah-ubah, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ini insya Allah lebih sederhana kok. Kalau tanaman tadi faktornya ada banyak. Kalau ini kan lebih sedikit nih faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gimana? Ada pertanyaan? Sambil absen, kayaknya 1 orang lagi belum nih.
Baru 26. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit kalau ada yang ditanyakan. Agak padat memang ya. Nanti mungkin untuk materinya bisa dibaca ulang atau nanti ada juga ini rekamannya juga. Bapak upload lagi nanti. Ya, memang kita waktunya cuma 30 menit ya. Jadi nanti untuk tugas ini mungkin 2 minggu cukup ya ngisi ini. Ya kan dikit aja kok yang diisi. Nah, identifikasi masalah, pertanyaan, jadi bentuknya pertanyaan ya kan, hipotesis, kemudian mengisi ini variabel manipulasinya apa, sama bikin videonya ya 2 minggu lah, ya kan? Bikin videonya. Ya kalau ini tatap muka sebenarnya kita lakukan langsung di sekolah sih ya. Ya, tapi karena kita PJJ masih lanjut ya, apa boleh buat kita lakukan masing-masing di rumah. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk hari ini, karena kalian juga masih ada Zoom-Zoom yang berikutnya. Nggak ada ya? Jelas aja ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik, kalau sudah jelas, berarti kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua absen ya? Pagi, Pak. Oh ya, sudah semua. Pagi. Pagi, Pak.